Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subtema Rasul-Rasul Ulul Azmi. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, kali ini kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Oke anak-anak, jawaban pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al-azmi. Ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah anak-anak, kenapa para nabi dan rasul mendapat gelar Ulul Azmi? Ayo ikuti riwayat singkat para rasul Ulul Azmi berikut ini. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir tersebut. Mereka adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Lalu keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya melanjutkan keturunan serta menyebar sampai ke penjuru dunia sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani ba'da Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu bapaknya manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup di masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh oleh Raja Fir'aun.
Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari Nabiullah Musa alaihissalam. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam pun diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul dan mendampingi setiap dakwah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Lihat Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shaqqin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yaitu Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk itu Nabiullah Isa alaihissalam diangkat ke langit dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disalib itu adalah bukan Nabiullah Isa alaihissalam, tetapi orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Oleh karenanya, itulah yang menjadi keyakinan kita bahwasanya Nabiullah Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rencana untuk dibunuh oleh orang-orang yang zolim di masa itu. Itulah anak-anak yang soleh dan solehah, keempat dari Rasul-Rasul Ulul Azmi yang begitu amat tabah, kuat, serta sabar di dalam menghadapi cobaan dari umat-umatnya. Kemudian Rasul Ulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas di video pembelajaran berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dari kisah para nabi dan rasul ini kita menjadi pribadi yang sabar, teguh, tangguh dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, dan kita semua dijadikan manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.